Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang studi kelayakan usaha dan analisis SWOT. Yuk kita pelajari bersama agar lebih memahami cara menilai kelayakan usaha dan menyusun strategi bisnis yang tepat. Apa itu studi kelayakan usaha? Studi kelayakan usaha adalah proses untuk menilai apakah suatu usaha layak dijalankan atau tidak. Penilaian ini dilakukan dengan melihat berbagai aspek, seperti kondisi pasar, keuangan, teknis, dan manajemen usaha. Melalui studi kelayakan, kita bisa mengetahui apakah ide bisnis yang dimiliki memiliki peluang untuk berkembang atau justru memiliki risiko yang besar. Jadi, studi kelayakan menjadi langkah awal sebelum sebuah usaha dijalankan. Lalu, mengapa studi kelayakan usaha itu penting? Karena dengan melakukan studi kelayakan, kita dapat mengetahui peluang keberhasilan suatu usaha, mengurangi risiko kerugian, serta memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan bisnis. Dengan kata lain, studi kelayakan membantu kita agar tidak hanya mengandalkan perkiraan, tetapi juga menggunakan analisis yang lebih terarah sebelum memulai usaha. Apa itu SWOT? Salah satu metode yang sering digunakan dalam studi kelayakan usaha adalah analisis SWOT. SWOT merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal suatu usaha. Dari hasil analisis ini, pelaku usaha dapat memahami apa yang menjadi kelebihan, kekurangan, peluang, dan juga ancaman sehingga dapat menentukan strategi yang tepat. SWOT terdiri dari 4 bagian. S or strengths yang berarti kekuatan atau keunggulan usaha, W atau weakness yaitu kelemahan yang masih dimiliki usaha, O atau opportunity yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, dan yang terakhir T atau threats yaitu ancaman yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Keempat bagian ini saling berkaitan dan membantu pelaku usaha melihat kondisi bisnis secara lebih menyeluruh. Pertama adalah strengths atau kekuatan. Kekuatan merupakan keunggulan yang dimiliki usaha dibandingkan pesaing. Misalnya, memiliki produk yang berkualitas, harga yang bersaing, lokasi yang strategis, pelayanan yang ramah, atau sudah memiliki pelanggan tetap. Dengan mengetahui kekuatan tersebut, pelaku usaha dapat mempertahankan keunggulan dan menjadikannya sebagai nilai lebih untuk menarik pelanggan. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan merupakan faktor dari dalam usaha yang dapat menghambat perkembangannya. Contohnya seperti modal yang terbatas, promosi yang belum maksimal, jumlah karyawan yang masih sedikit, atau kapasitas produk yang masih belum besar. Jika kelemahan ini diketahui sejak awal, pelaku usaha dapat mencari solusi sehingga usahanya dapat berkembang dengan lebih baik. Berikutnya adalah opportunity atau peluang. Peluang merupakan kesempatan dari luar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Misalnya, meningkatkan permintaan pasar, perkembangan teknologi digital, tren belanja online, atau adanya program dukungan bagi UMKM. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, usaha dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan dapat meningkatkan penjualan. Terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman merupakan faktor dari luar yang dapat menghambat perkembangan usaha. Contohnya, banyaknya pesaing, kenaikan harga bahan baku, perubahan selera konsumen, kondisi ekonomi yang tidak stabil, atau munculnya produk tiruan. Karena itu, pelaku usaha perlu mengenali berbagai ancaman agar dapat menyiapkan strategi yang tepat dan tetap mampu bersaing. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa sebelum memulai sebuah usaha, sangat penting untuk melakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan analisis SWOT. Melalui analisis SWOT, kita dapat mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang dimiliki suatu usaha. Dengan begitu, keputusan yang diambil menjadi lebih tepat, risiko dapat diminimalkan, dan peluang keberhasilan usaha menjadi lebih besar. Terima
kasih sudah menyimak video ini. Semoga materi tentang studi kelayakan usaha dan analisis SWOT dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.